Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safifi Sahira dengan nomor BP 210-22041. Saya berasal dari kelas 1A D3 Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang UAS dari mekanika tanah. Dan yaitu yang pertama, menentukan nilai CBR pada kepadatan 95% dari kepadatan tertinggi 56 tumbukan. Hasil ujinya sebagai berikut. Dan dari hasil uji tersebut dapat penyelesaiannya kadar air pada tumbukan 56 tumbukan sebagai berikut. Yang pertama, kadar air pertama dapat hasilnya 33,96, yang kedua dapat 33,55, yang ketiga 34,65, dan kadar air teratanya dapat 34,053. Berat isi tanah yang pertama berat isi tanahnya 1,779 dan berat isi tanah keringnya 0,051. Jadi CBR desain pada kepadatan 95% adalah 19,5%. Selanjutnya pada nomor 2 yaitu pemadatan lab dengan metode modify diperoleh data sebagai berikut. Yang pertama, penyelesaian pertama kita mencari penentuan kadar air. Rumus kadar air yaitu W2 dikurang W3 per W3 dikurang W1. Dari contoh pertama, W1 nya dapat 26,09, W2 dapat 27,44, W3 dapat 26,14. Jadi teratanya dapat 26,56. Dan pada contoh kedua dapat W1 nya 31,19%, W2 nya dapat 28,19%, dan W3 nya dapat 28,51%. Jadi dapat teratanya 29,30%. Pada contoh ketiga, W1 nya dapat 32,55%, W2 nya dapat 32,49%, W3 nya dapat 32,91%. Jadi rata-ratanya 32,65%. Selanjutnya pada contoh keempat, W1 nya dapat 36,36%, W2 nya dapat 36,33%, dan W3 nya dapat 36,56%. Dan dapat rata-ratanya 36,08%. Selanjutnya contoh kelima, rata-ratanya dapat 38,30%, dan contoh keenam rata-ratanya mendapatkan 42,09%. Selanjutnya kita cari pengujian pemadatan. Yang pertama, volume cetakan dengan diameter 15,2 cm, jadi dapat jari-jarinya 7,6 cm. Selanjutnya tingginya dapat 17,8 cm. Rumus volume cetakan yaitu VR kuadrat T. V-nya 3,14, R jari-jarinya 7,6 kuadrat, dan dikali 17,8. Jadi dapat hasilnya 3228,32 cm persegi kubik. Selanjutnya berat tanah. Sampel 1 berat tanah rumusnya yaitu berat tanah tambah cetakan dikurang berat cetakan. Berat sampel 1 mendapatkan hasil 4.670 gram, sampel 2 mendapatkan hasil 5.770 gram, sampel 3 mendapatkan hasil 6.100 gram, sampel keempat mendapatkan hasil 6.060 gram, dan sampel kelima mendapatkan hasil 5.810 gram, dan sampel keenam mendapatkan hasil 5.570 gram. Selanjutnya kita cari berat isi basah. Gamma basah dengan rumus yaitu berat tanah per volume cetakan. Pada berat isi yang pertama mendapatkan hasil 1,446 gram per cm kubik, dan yang kedua mendapatkan hasil 1,787 gram per cm kubik, dan yang gamma ketiga mendapatkan hasil 1,88 gram per cm kubik, dan yang keempat mendapatkan hasil 1,874 gram per cm kubik, dan gamma yang kelima mendapatkan hasil 1,800 gram per cm kubik. Gamma yang keenam mendapatkan hasil 1,725 gram per cm kubik. Selanjutnya kita cari berat isi tanah kering. Gamma dry sama dengan gamma basah per 1 tambah W. Gamma dry pertama mendapatkan hasil 1,42 gram per cm kubik, dan yang kedua mendapatkan hasil 1,382 gram per cm kubik, dan yang keempat mendapatkan hasil 1,377 gram per cm kubik, dan yang kelima mendapatkan hasil 1,302 gram per cm kubik, yang keenam mendapatkan hasil 1,214 gram per cm kubik. Setelah itu baru kita cari grafiknya seperti ini. Dari grafik tersebut
kita mendapatkan hasil yang diperoleh yaitu berat isi kering maksimum mendapatkan 1,424 gram per cm kubik dan kadar airnya yaitu 32,65%. Selanjutnya masuk kepada soal yang ketiga yaitu pengujian Sencon. Seperti ini hasilnya. Jadi penyelesaiannya yaitu pengujian Sencon yang pertama, kita cari kadar airnya. Sampel pertama, kadar airnya rumusnya berair per berat tanah kering sama dengan W2 dikurang W1 per W3 dikurang W1 kali 100%. Jadi dapat hasilnya 34,91%. Dan sampel kedua dapat hasilnya 34,51% dan sampel ketiga mendapatkan hasil 33,56%. Jadi kadar air rata-ratanya itu 34,33%. Maka dapat derajat kepadatannya yaitu gamma D sama dengan 1,424 gram per cm kubik dan gamma labnya sama dengan 1,6901 gram per cm kubik. Derajat kepadatannya yaitu gamma D per gamma lab dikali 100%. Jadi hasilnya 84,26%. Dan pada pengujian kedua, sampel kadar airnya pada sampel 1 mendapatkan hasil 34,91%, sampel 2 mendapatkan hasil 34,51%, sampel 3 mendapatkan hasil 33,56%. Dan derajat kepadatannya yaitu 85,70%. Dan selanjutnya pada UAS yang kedua, yaitu yang pertama mencari grafik lingkaran Mohr dan menentukan sudut geser dan kohesi tanah pada hasil uji seperti ini. Dan penyelesaiannya yang pertama, pada sampel 1 dapat TO-nya sama dengan 8,2 dan pada sampel 2 mendapatkan TO-nya 14,02. Selanjutnya kita cari sudut geser. Sudut geser rumusnya itu gamma 1 per gamma 3 bagi 2 per gamma 1 tambah gamma 3 bagi 2 dan dapat hasilnya 36,29 derajat. Dan T-nya sama dengan dan kohesi tanahnya mendapatkan hasil 6,96%. Jadi grafiknya seperti ini. Selanjutnya yang nomor 2 mencari hasil grafik dan sudut geser dan kohesi tanah juga. Dan ini terdapat 3 sampel. Dan yang pertama kita cari luas penampangnya dulu, yaitu 6 kali 6 sama dengan 36 cm persegi. Selanjutnya kita menghitung tegangan geser sampel 1 yaitu TO1 sama dengan luas geser per luas penampang. Jadi TO1 dapat 0,669 kg per cm dan sampel 2 mendapatkan hasil 1,113 kg per cm per cm kuadrat. Dan pada sampel 3 mendapatkan hasil 1,836 kg per cm kuadrat. Dan selanjutnya kita menghitung tegangan normal. Sampel 1 mendapatkan hasil 0,78 kg per cm kuadrat. Sampel 2 mendapatkan hasil 1,558 kg per cm kuadrat. Sampel 3 mendapatkan hasil 3,002 kg per cm kuadrat. Dan kita dapat hasilnya seperti ini. Jadi berdasarkan grafik, nilai kohesi tanahnya mendapatkan 0,26 kg per cm kuadrat dan sudut gesernya 28 derajat. Maaf gambarnya kurang jelas. Dan yang selanjutnya yang nomor 3, kita mencari CBR lapangan rencana dengan metode grafis dan analitis. Yang pertama metode analitis. CBR segmen yaitu sama dengan CBR rata-rata dikurang CBR maksimum dikurang CBR minimum dibagi R. CBR rata-ratanya yaitu 5,36% dikurang 8,1 yang maksimumnya dan yang minimumnya 3,1 dikali 1,18. R-nya dapat dari
perhitungan CBR seperti ini, seperti tabel berikut ini, dan mendapatkan hasil 3,79%. Dan selanjutnya secara grafis, seperti tabel ini, kita urutkan yang kecil sampai yang ke besar. Selanjutnya segmennya yang sama atau yang lebih, selanjutnya dibagi 10 dan dikali dengan 100%. Lanjut pada tabel pada grafik seperti ini. Jadi dan diperoleh nilai CBR segmen sebesar 3,7%. Baiklah, ini hasil dari midtest saya yang soal yang pertama. Dengan jawaban yang pertama berdasarkan AASHTO, yang pertama melewati ayakan nomor 200 yaitu 30, maka bahan berbutir kasar dan selanjutnya butir cair LL sama dengan 28, PL sama dengan NP, indeks plastik sama dengan LL dikurang PL sama dengan 28 dikurang NP sama dengan 28. Jadi kesimpulannya mendapatkan nilai A26, kerikil atau pasir lunakan atau lempungan. Dan berdasarkan USCS lebih dari setengah tidak melewati saringan nomor 200 dan lebih dari setengah melewati saringan nomor 4 yaitu sebanyak 98. Jadi kesimpulannya SM atau SC, pasir kelanakan, pasir campur lanau, pasir kelempungan, dan pasir campur lepung. Selanjutnya yang jenis B, berdasarkan AASHTO melewati ayakan nomor 200, LL-nya tidak ada, PL-nya sama dengan NP, LP-nya tidak ada, dan selanjutnya melewati ayakan nomor 40 sama dengan 28, melewati ayakan nomor 10, 86. Jadi kesimpulannya A1B, fragmen batuan kerikil dan pasir. Berdasarkan USCS melewati ayakan nomor 200 sama dengan 20, melewati ayakan nomor 4 sama dengan 98, dan kesimpulannya SW atau SP, pasir kerikil bergradasi baik atau buruk, tanpa atau dengan sedikit bahan halus. Dan selanjutnya jenis C, berdasarkan AASTO melewati ayakan nomor 200 sama dengan 10, batas cair LL tidak ada, PL sama dengan MP, LP tidak ada, dan melewati ayakan nomor 40, 38, melewati nomor 10 sama dengan 49. Jadi kesimpulannya A16, fragmen batuan kerikil dan pasir. Yang B, berdasarkan USCS melewati ayakan nomor 200 sama dengan 10, melewati ayakan nomor 4 sama dengan 100. Jadi kesimpulannya SW atau SP, pasir kerikil bergradasi baik dan buruk tanpa atau dengan sedikit bahan halus. Selanjutnya jenis D, berdasarkan AASHTO itu melewati ayakan nomor 277, LL-nya 63, PL sama dengan NP, LP sama dengan LL dikurang LP sama dengan 63 dikurang NP sama dengan 63. Kesimpulannya A76, tanah lempungan. Dan berdasarkan USCS melewati ayakan nomor 277, batas cair 63, PL sama dengan NP, LP sama dengan LL dikurang NP, 63 dikurang NP sama dengan 63. Dan kesimpulannya yaitu CH, lempung anorganik dengan plastisitas tinggi dan lempung ekspansif. Dan selanjutnya yang nomor 2 yaitu mencari data sebagai berikut, yaitu yang pertama lokasi A 65 sama dengan WS per VS. Jadi dapat VS-nya 20,68 cm kubik dan dapat VV-nya 11,374. Jadi VT sama dengan VV tambah VS sama dengan hasilnya 32,05 cm kubik. Jadi harganya 40.000 dikali 32,05. Jadi harganya yaitu 1.282.000. Pada lokasi B, VS-nya mendapatkan 16,98 cm kubik dan VV-nya mendapatkan hasil 9,34 cm kubik dan hasil VT-nya yaitu VV tambah VS sama dengan 26,32 cm kubik. Jadi harganya
45.000 dikali 26,32. Jadi hasilnya 1.184.000. Jadi yang lebih ekonomis adalah pada lokasi B. Baiklah, itu hasil dari UAS saya. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.